Welcome back to my YouTube channel. Saya Ardus Bastian. Wow, lama banget nggak muncul di YouTube. Kemana aja sih selama ini? Saya lebih banyak main di Instagram. Buat yang belum follow, buruan follow karena di sana juga cukup rame. Jadi channel ini akan saya hidupkan kembali. Tetap akan ngebahas tentang teknologi dan juga gadget. Tapi karena saya udah berkeluarga, mungkin saya akan lebih banyak ngebahas tentang alat-alat yang bisa ngebantu kebutuhan rumah tangga kita. Contohnya hari ini saya akan membahas sebuah teknologi wajib banget untuk dimiliki oleh rumah tangga. Ecovacs D-Bot Osmo T8. Memang ini udah beredar di mana-mana, semua influencer udah pada punya, tapi kan namanya juga orang ya, mesti nabung dulu supaya punya ini. Ya udah langsung aja kita unboxing ya. Oke, coba kita lihat isinya apa. Oh my goodness, indah sekali. Jadi kalau saya coba ukur di sini diameter dari D-Bot ini adalah 35 cm. Oh, lumayan berat. Nih unit utamanya. Ini kita dapat mopnya. Ini adalah dockingnya yang buat ngecharge. Adaptor. Ternyata ada dua macam. Aman ya? Apa ini istilahnya? Kayak sikatnya gitu. Ini ada manual book. Lalu ada sama-sama mop sih. Next kita dapat HEPA filter. Satu pasang sikat cadangan lagi. Udah, itu doang. Bagian yang paling satisfying. Bunyinya enak sekali. Sedap. Set. Nah, kita coba cek tangkinya. Ini tangki untuk air ya. Tangki biasanya nggak ada. Oh, ternyata ada di sini saudara-saudara. Untuk menampung debu. HEPA filternya sudah ada di dalamnya ya. Ada sikatnya. Ya, kita nggak perlu takut kehilangan ya. Dia sudah langsung sepaket, bisa untuk vakum doang dan juga bisa langsung ngepel. Kita coba balik dulu. Oh, ini bisa dibuka. Nah, setahu saya ini juga kalau misalnya banyak bulu-bulu yang nyangkut atau debu, ini bisa kita bersihin ya. Pasang lagi. Kalau mau pasang alat pelnya, gampang. Wah. Untuk dockingnya sendiri, tinggal pasang di belakang. Di sini ada tempat untuk mengikat kabelnya sih, nggak berantakan. Saya akan coba pairing dulu sebelum kita coba langsung praktek di lantai. Tinggal ditaruh di dockingnya, lalu kita buka tombol power utamanya, tinggal kita geser. Lagunya merdu. Next, berarti kita tinggal install aplikasi dari Android atau App Store. Open, klik di sini untuk register. Nah, ini kita masukin email dan password yang kita inginkan. Add a robot. Nah, kita pilih yang sesuai dengan tipenya. Oke. Di sini kita mesti masukin WiFi password yang sedang kita hubungkan ke handphone kita. Gue nyalain. Oke, kita disuruh pencet tombol reset sampai bunyi sesuatu. Coba ya. Next, kita mesti masuk ke WiFi-nya si Ecovacs dulu. Nah, ini kita pindahin, balik lagi. Wow. Wow, semudah itu. Ini tampilan aplikasinya. Enter Smart Cleaning. Aduh, saya takut jatuh nih tapi ini. Coba tes ya. Kalau di atas meja, apa yang terjadi? Oke. Apakah kamu tahu kamu di atas meja? Wow, ada sensornya yang melindungi untuk dia tidak jatuh, baik itu di tangga ataupun di atas dataran yang lebih tinggi. Return to charging dock. Coba kita lihat kemampuannya dia untuk kembali ke charging dock. Cukup berhati-hati. Sampai dengan selamat. Kita coba ambil kopi, apakah dia benar-benar bisa membersihkan kopi itu dengan sempurna. Ini bisa langsung ya. Jadi tanpa app, kita bisa langsung menggunakan tombol powernya. Wow. Oke. Sebetulnya dia bisa membersihkan, tetapi karena ini di atas meja, kopinya malah jatuh ke bawah meja semua. Masih ada sisa-sisa kopi sedikit, mungkin karena ruang kerjanya dia ini terbatas ya. Kita lihat tangkinya, kelihatan ya kopinya ya. Untuk ngebersihinnya ini kita tinggal buka aja tombol merah ini, lalu kita buka gini, tinggal dibuang aja ke dalam tong sampah. Challenge berikutnya. Saya tahu ini nggak ideal, cuman ini adalah worst case.
Sambil robotnya beroperasi, kita masih bisa mengatur kecepatan vakumnya, pencet cleaning preference. Nah, di sini akan kelihatan beberapa pilihan untuk kekuatan dari vakumnya. Ternyata ada beberapa permen yang bisa kesedot juga, kelihatan ya. Berikutnya saya akan coba menggunakan sistem moppingnya dia. Nah, ini udah saya isi air. Isi airnya juga gampang banget, tinggal dibuka bagian katup di sini, masukin aja airnya di situ. Ini adalah yang disposable, yang bisa sekali pakai buang. Ini yang bisa dipakai beberapa kali. Jadi kita tinggal buka untuk kita cuci. Ini kalau mau ganti pakai yang disposable. Kita masuk ke Enter Smart Cleaning. Ini juga ada petunjuknya untuk kita sering-sering mengganti atau membersihkan alat pelnya. Setelah kita menggunakan pel, air yang ada di dalamnya itu juga harus dibuang atau dikuras ya. Oke, kita coba medium dulu. Klik. Cukup bersih. Sisa kopinya memang ada di sebelah sana. Sekali lagi, ini bukan kondisi ideal ya, karena kita di atas meja. Nah, ini hasil moppingnya. Satu lagi tesnya. Apa yang terjadi kalau kita kasih air? Memang robot ini kan diciptakan untuk debu ya. Pastikan lantai kita bukan yang benar-benar basah total terus kita suruh dia untuk ngebersihin, ya nggak gitu juga. Oke, saatnya kita coba di real life. Saya pengen tahu fitur True Detect 3D-nya dan juga fitur mapping di apps-nya. Penggunaan app-nya ada dua mode, sekarang kita cobain yang mode normal dulu ya. Di sini kita bisa lihat True Mapping-nya benar-benar mendeteksi ruangan kita. Biasanya robot akan berkeliling di sekitar pinggiran rumah, dan dia juga akan mencoba explore ke ruangan-ruangan lainnya. Menurut saya, mappingnya cukup presisi, dia akan mendeteksi tembok atau benda-benda yang nggak bisa dilaluin. Setelah dia mapping kurang lebih 50% dari ruangan-ruangan kita, dia akan melakukan bersih-bersih dulu nih, sebelum lanjut mapping ke sisa ruangan. Bisa kelihatan di peta ya, dia udah bersih-bersih di area sebelumnya dan sekarang dia akan explore ke area berikutnya. Kalau ada tangga nggak usah khawatir karena dia nggak bakalan jatuh ya. Ini detail banget robotnya sampai ujung ruangan yang paling sempit pun dia coba untuk laluin. Sampai petanya tuh benar-benar terbentuk dengan presisi. Kalau ada ruangan yang belum diberesin, dia akan balik ke sana untuk melakukan tugasnya. Setelah semuanya beres, dia akan balik lagi ke dockingnya untuk nge-charge dirinya sendiri. Histori lengkapnya bisa kita lihat di app. Ini dia sudah menyelesaikan 26 meter persegi dengan waktu 23 menit. Sekarang kita masuk ke Advanced Mode. Nah, ini harus kita aktifasi terlebih dahulu ya. Kita klik menu di kanan atas, kita pilih menu Advanced Mode, tinggal dinyalain aja. Sekarang kita mendapatkan 3 menu baru, ada Area, Auto, dan juga Custom. Kalau kita klik menu di kiri bawah, ini akan ada 2 slot peta yang bisa kita gunakan untuk menyimpan 2 peta permanen. Sayangnya kita mesti scan ulang ruangan kita tadi dari nol. Jadi menurut saya mendingan dari awal beli sudah diaktifin advance mode-nya ya. Prosesnya masih sama, dia akan berkeliling ke semua area atau ruangan di rumah kita. Tapi entah kenapa di mode advance ini dia lebih belusukan dibandingin mode normal. Setelah selesai mapping, app-nya akan memberikan petunjuk untuk fitur-fitur baru yang bisa kita gunakan di mode advance ini. Mode ini secara otomatis langsung memisahkan ruangan kita. Kita tinggal save aja, lalu kita bisa memberikan nama untuk peta yang sudah kita simpan ini. Di menu area, kita bisa memilih ruangan mana saja yang mau dibersihkan. Kita juga bisa mengatur urutan ruangan mana yang ingin dibersihkan terlebih dahulu. Bahkan kita bisa membedakan settingan dari masing-masing ruangan. Misalnya, ruangan A kita pilih vakum powernya yang maksimum dan water flow-nya yang high. Kalau ruangan B kita bisa minta bersih-bersih 2 kali, ngepelnya dikit aja tapi vakumnya kencang. Jadi semuanya bisa di-customize ya. Kalau untuk menu custom, kita bisa memerintahkan robot untuk bersih-bersih di area yang lebih spesifik. Misalnya kita tahu bahwa kotoran hanya ada di area sana, kita bisa perintahkan tuh robotnya untuk membersihkan area sana aja. Luar biasa ya bun, ini canggih banget sih. Fitur canggih lainnya adalah virtual boundary. Di sini kita bisa menentukan robot nggak boleh memvakum daerah tertentu. Kita bisa menentukan dengan menggambar kotak atau garis di peta. Atau kalau ada area nggak pengen dipel, kita bisa pilih no mob zone. Nah caranya sama, kita tinggal tentukan areanya dan nanti robot nggak akan ngepel di daerah sana.
Di menu Edit Areas, kita bisa menggabungkan dua buah ruangan atau lebih, atau juga memisahkan sebuah ruangan yang besar. Misalnya dalam sebuah ruangan kita mau memisahkan antara area bermain atau area makan, itu semua kita bisa tentukan secara detail di menu Edit Areas. Kalau masing-masing ruangan ingin dikasih nama bisa, tapi kita hanya bisa memilih dari template yang ada aja. Ya paling nggak di peta bisa kelihatan lebih rapi. Misalnya nih kita lagi ngutak-ngatik terus salah, kita tinggal restore aja, petanya akan kembali seperti semula. Di sini kita juga bisa melihat jangkauan sinyal Wi-Fi dan juga area yang tidak tercover oleh robot. Gimana caranya kalau kita mau nambahin lantai 2? Pertama, robot dan docknya kita sama-sama bawa ke atas. Ini cukup dilakukan sekali pada saat kita mau membuat pemetaan. Jangan lupa buka semua pintu supaya hasil pemetaan bisa maksimal dan menjangkau semua area. Kalau ada pintu kamar mandi, saya sarankan ditutup biar tidak terdeteksi. Setelah itu kita aktifkan aja mode auto biar robot berkeliling ke semua ruangan. Dia akan ngasih tahu nih kalau misalnya ruangan itu terasa asing buat dia. Jadi waktunya untuk explore. Kita tinggal tungguin aja proses mappingnya, sekaligus dia memang bersih-bersih ruangan atas. Semua kolong-kolong yang terjangkau dia akan coba telusurin. Nah, tapi gimana kalau ada karpet? Dia ternyata bisa menerjang karpet, sekaligus membersihkannya. Kalau kita sudah mengaktifkan auto boost suction, D-Bot akan otomatis menyalakan maksimum vakum pada saat dia berada di atas karpet. Setelah turun, vakumnya akan kembali normal sesuai settingan awal. Kalau ada yang terlihat aneh di peta, jangan khawatir, biasanya itu karena ada kaca. Jadi si robot mengira bahwa di situ ada ruangan tapi tidak terjangkau. Kalau udah selesai mapping, ini kita tinggal save aja dan kita bisa kasih nama misalnya lantai 2. Kalau ada pembagian peta yang dirasa tidak sesuai, kita bisa edit areas. Contohnya ini D sama E, kita bisa merge untuk jadi satu ruangan. Setelah mapping 2 ruangan, kita bebas menaruh docknya itu di lantai 1 atau 2. Yang pasti D-Bot akan otomatis tahu kalau dia ada di lantai 1 atau di lantai 2. Canggih bener. Oh iya, untuk kembaliin D-Bot secara manual, kita bisa klik tombol power yang lama, nanti dia akan otomatis pulang ke rumahnya. Ini adalah hasil saya bebersih 2 lantai hanya dalam waktu 1 hari aja. Emang terbukti ya robot ini membersihkan dengan baik. Fitur lainnya adalah scheduling, di mana kita bisa menentukan robot itu bebersih secara otomatis di jam-jam tertentu. Ada juga fitur continuous cleaning. Misalnya D-Bot belum selesai beres-beres, tapi dia sudah kehabisan baterai, dia akan kembali dulu ke dock untuk nge-charge. Setelah itu dia akan kembali lagi ke area yang belum dibersihkan. D-Bot ini juga bisa di-share ke akun Ecovac lainnya, jadi kita bisa memberikan akses orang lain untuk bisa mengontrol robotnya. Yes, kita masuk kepada kesimpulannya. Jadi menurut saya Ecovac D-Bot Osmo T8 ini alat yang memang kita butuhkan untuk di rumah tangga. Khususnya buat kita-kita yang memang nggak bisa tiap hari nyapu gitu. Kayak saya misalnya di studio itu jarang banget ada ART yang bisa bantu untuk nyapu-nyapu. Jadi saya serahkan tugasnya kepada D-Bot Osmo ini. Kelebihan yang saya suka dari D-Bot Osmo T8 ini adalah dia di dalam satu unit sudah ada vakumnya sendiri dan juga moppingnya sendiri. Jadi kita tidak perlu menggonta-ganti tangkinya, karena ada beberapa tipe atau beberapa robo vakum lain kalau kita mau pakai yang pel itu kita mesti ganti tangkinya, dan itu menurut saya agak repot sih. Nah, kalau ini kita tinggal menggunakan satu unit aja. Lalu fitur True Detect 3D-nya ini yang juga salah satu yang spesial di sini. Jadi dia akan mendeteksi barang-barang supaya nggak nabrak. Lalu fitur di apps-nya juga cukup oke banget, kita bisa mengontrol semuanya. Bahkan di dalam app-nya kita bisa setting ruangan mana yang mau divakum, ruangan mana yang enggak. Buat bapak dan ibu nih, kalau misalnya pengen tahu tentang produk ini lebih lanjut, saya taruh linknya di bawah di deskripsi ya, tinggal dicek aja. Thank you so much udah nonton video perdana saya lagi setelah sekian lama nggak YouTubean. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga notifikasinya supaya kalau ada video terbaru nggak kelewatan. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar, saya pasti akan berusaha untuk menjawab semua pertanyaan satu persatu. Kalau misalnya saya nggak jawab, silahkan DM saya di Instagram. So, thanks for watching. Saya Ardus Bastian for Millennial Dad.